Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia Radio Irsad, saya akan membacakan berita untuk hari ini, Senin 16 Juni 2025. Sari berita penting. Siswa gagal ujian karena tak ada soal. SDN 161 Palmerah diduga terkendala dana fotokopi. Berita kedua. HMI Jambi unjuk rasa SPPD fiktif di Dinas PUPR. Berita ketiga. Dugaan pungli beredar di Bapeda, Sumatera Barat. Berita selengkapnya. Berita kedua. Himpunan Mahasiswa Islam HMI Cabang Jambi mengecam keras dugaan penyalahgunaan anggaran perjalanan dinas atau SPPD fiktif di lingkungan Dinas Pendidikan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang PUPR Provinsi Jambi. Temuan ini terungkap dalam laporan hasil pemeriksaan LHP BPK RI Perwakilan Jambi yang mencatat potensi kerugian negara senilai sebesar 231.250.000 rupiah. Demonstrasi yang dilakukan oleh mahasiswa Himpunan Mahasiswa Islam Cabang Bangko. Beliau menyampaikan atas kegelisahan yang berkembang di tengah masyarakat, yang mana kegelisahan mereka ini satu terkait langkah yang diambil pemerintah daerah dalam menertibkan pedagang kaki lima yang selama ini dianggap tidak kurang terbuka sehingga masyarakat pedagang kaki lima itu sendiri dianggap tidak tentu tempatnya di mana, kemudian kelangsungan usaha berikutnya seperti mana. Tapi setelah dijelaskan oleh Dinas Koperasi tadi, semua itu menjadi terang benderang. Yang kedua, menyangkut penertiban tempat hiburan malam yang meresahkan masyarakat dalam wilayah Dusun Bangko dan Sungaula. Tentu ini kan sudah pernah dilakukan menurut penjelasan Pol PP, penertiban pada 2024 yang lalu dilakukan razia. Tapi perlu diambil langkah strategis karena banyak pihak yang harus terlibat dalam hal ini. Tidak cukup Pol PP saja, ada dinas sosial, ada tanggung jawab sosial juga di situ. Kemudian pihak kepolisian, TNI, kemudian kita libat bagaimana dalam bentuk razia bersama. Kapan itu akan dilaksanakan? Nah tentu ini akan disampaikan kepada Bupati Merangin. Nanti setelah Bupati kembali dari Jakarta, janji Kasat Pol PP pada hari Selasa nanti dia sampaikan. Dan kita lihat langkah berikutnya. Tadi kita kasih waktu minimal 1 minggu, 2 minggu ke depan sudah ada aksi untuk hal tersebut. Langkah strategis yang dilakukan oleh menurut Komisi DPR apa, Pak? Ya memang harus duduk bersama mengambil itu. Tidak cukup dengan Pol PP sendiri sebagai penjaga peraturan daerah, tapi kan harus banyak pihak yang harus terlibat dalam ini. Ini tanggung jawab sosial, tanggung jawab kita bersama. Kemudian yang ketiga, tuntutan DD ini menyangkut efisiensi yang dianggap kurang terbuka. Keterbukaan, akuntabel terhadap efisiensi ini. Dan kami tadi DPR melalui Bang Asriwaka sudah menjelaskan bahwa DPR sudah melalui pimpinan sudah menyurati 1 kali, 2 kali mohon penjelasan dari pemerintah daerah terhadap efisiensi. Namun undangan itu tidak dilaksanakan dengan alasan bahwa proses efisiensi itu masih dalam proses berjalan. Karena efisiensi itu berakhir pada tanggal 30 April dan itu sudah disampaikan ke provinsi, namun tertulis belum kita terima di DPRD Merangin. Nah tentu setelah pimpinan kami kembali dari Jakarta dalam proses pemanggilan KPK, nanti kami melalui rapat lintas fraksi, ada 10 fraksi di sini, apa langkah-langkah selanjutnya akan diambil, gitu. Untuk pemerintah kabupaten. Iya, terkait efisiensi itu sendiri. Kepala Bidang Partisipasi Pembangunan Daerah PPD HMI Cabang Jambi, Muhammad Faizal, mengatakan bahwa praktik semacam ini adalah bentuk perampokan uang rakyat yang dibungkus dalam laporan resmi pemerintah. Menurutnya, ini bukan sekedar pelanggaran administrasi, tetapi merupakan indikasi kuat adanya korupsi terstruktur. Ini bukan kekeliruan, ini adalah kejahatan. Uang negara yang seharusnya digunakan untuk pembangunan justru dikuras oleh oknum-oknum di balik meja lewat laporan fiktif. APH, aparat penegak hukum, tidak boleh tinggal diam, tegas Faizal. HMI Cabang Jambi menyebut
kasus SPBD fiktif ini bersikap pasif, tetapi kasus SPBD fiktif ini mencerminkan kebobrokan dalam tata kelola birokrasi dan lemahnya pengawasan internal. Mereka minta Gubernur Jambi untuk tidak hanya bersikap pasif, tapi memerintahkan audit seluruh dan memberhentikan sementara pejabat yang terlibat. Lebih lanjut, HMI menuntut agar aparat penegak hukum seperti Kejaksaan, Kepolisian, dan bahkan KPK segera membawa siapapun yang terlibat ke meja hijau tanpa pandang bulu. Ini soal integritas pemerintah. Kalau dugaan seperti ini dibiarkan, masyarakat akan terus kehilangan kepercayaan terhadap negara. Penegakan hukum harus jelas dan cepat. Jangan menunggu gaduh dulu baru bertindak, kata Faizal. HMI Cabang Jambi juga mengingatkan bahwa SPBD fiktif bukan modus baru di Jambi. Namun selama ini banyak kasus serupa berakhir tanpa kejelasan atau diselesaikan secara diam-diam. Hal ini memperlihatkan bahwa penanganan korupsi di daerah masih lemah dan minim transparansi. Mereka menegaskan bahwa mahasiswa tidak akan tinggal diam terhadap pembiaran kasus-kasus seperti ini. Bila dalam waktu dekat tidak ada perkembangan penanganan dari pihak berwenang, HMI akan menggerakkan aksi lanjutan dan membangun tekanan politik yang lebih luas. Kami siap turun ke jalan. Negara ini milik rakyat, bukan milik segelintir birokrasi korup. Jangan anggap diamnya rakyat sebagai tanda aman, tegas Faizal. Sebagai langkah lanjutan, HMI Cabang Jambi juga akan menyurati PPK RI dan Komisi Pemberantasan Korupsi KPK untuk mendorong intervensi langsung dalam kasus ini. Transparansi dan keadilan harus ditegakkan sepenuhnya demi menyelamatkan anggaran daerah dari kebocoran sistematis. Sumber berita Jambi One. Demikian berita untuk hari ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.